Tak banyak wanita yang punya sisi lebih seperti seorang Farah Quinn. Cantik, seksi, punya kehidupan sosial yang baik, tapi menyukai aktivitas di dapur. Bukan cuma itu, sebutan chef yang kini disandangnya membuatnya begitu terkenal dan digemari banyak orang. Tren baru pun diciptakannya bahwa dapur bukan hanya milik ibu rumah tangga saja, tapi sudah jadi bagian penting bagi wanita modern sekalipun. Kalau kini ia jadi sosok yang begitu sempurna, memiliki talenta lebih dan punya sifat kewanitaan yang kental, termasuk dalam hal mengurus keluarganya, maka siapa sangka ia sebenarnya punya sifat sangat berbeda ketika ia masih kecil. Sebetulnya aku tuh waktu kecil tuh tomboy ya, tomboy banget karena kan saudaraku cowok semua ya, jadi aku tuh suka mainnya itu ya ikut-ikutan mereka, apalagi waktu aku kecil kan tinggal di daerah, kita tuh mainnya tuh malahan di luar. Kayak boneka Barbie dan sebagainya itu tuh aku udah ngenalnya tuh pas aku mungkin udah pindah ke yang kota agak besaran ya, kayak Bengkulu. Walau Bengkulu juga tetap kota kecil ya. Cuman waktu itu aku mungkin udah SD, udah mendekati kelas 4, 5, 6 baru aku kenal dengan yang namanya Barbie. Sebelumnya ya kita mainnya selalu di luar, ada di lapangan, ada kebetulan bapakku kerjanya waktu itu dengan pemerintah di kantor PU, pekerjaan umum, dan kita itu tinggalnya di halaman tempat kita tinggal itu ada kayak mobil untuk construction, untuk bangun jalan dan sebagainya gitu loh. Jadi kerjaan kita tuh waktu kecil tuh ya manjat-manjat mobil kayak gitu, udah gitu selalu main cari kayak danau atau empang, udah gitu ngambil anak telur kodok dan nangkep ikan-ikan kecil, terus nanti main masak-masakan di luar. Terus aku selalu ikut yang grup abangku sama adekku. Jadi bener-bener tomboy. Emang buat ukuran Indonesia sih aku lumayan tinggi, keluargaku tinggi, bapakku tinggi. Tinggiku sekitar 170. Jadi kebayang waktu SD udah gendut, tinggi, gede, galak. Pokoknya kalau masa SD bener-bener kayak cowok. Mainnya nanti pura-pura latihan military di luar. Udah gitu waktu pindah ke Bengkulu kan aku waktu itu kelas 4 SD, dan di Bengkulu itu kita tinggalnya di dekat pantai. Jadi kalau main juga entar main bola. Aku inget satu kali waktu itu aku main sama cowok-cowok sama teman-teman abangku ya. Terus aku kebelet pipis. Terus aku yang pipisnya berdiri, cobain kayak cowok. Because I was so curious, gimana kok kalau cowok kayak gitu ya. Terus I was so embarrassed. So it shows how tomboy I was ya. Masa kecil Farah Quinn yang dilewati di berbagai tempat karena tugas sang ayah yang berpindah-pindah membuatnya punya pengalaman hidup yang sangat kompleks. Sejalan dengan tumbuhnya ia menjadi remaja, maka sedikit demi sedikit sifat tomboynya pun berubah hingga ia sempat mencicipi kehidupannya sebagai seorang model sesaat sebelum akhirnya ia terbang ke Amerika untuk menuntut ilmu di sana. Udah benar-benar berubah waktu SMP. Aku sempat ikut kayak karena aku pindah ke Jambi tuh waktu SMP. Nah di situ ada Ibu Gubernur Jambi, itu dia peduli sekali dengan batik Jambi dan because she was an artist herself ya. Jadi di situ ada satu grup seperti kita tuh di train kayak model catwalk. Jadi kalau misalnya ada tamu-tamu yang datang, misalnya gubernur atau tamu pemerintahan, datang disuguhkan tari-tarian Jambi dan fashion show. Dan kebetulan aku tinggi, jadi aku ikutan. Nah di situ aku udah mulai berubah drastis. Terus akhirnya kan pindah ke Bandung. Waktu pindah ke Bandung udah nggak aktif lagi kan di Bandung. Benar-benar fokus ke SMA 1 tahun. Terus pindah ke US untuk pertukaran pelajar. Di situ udah sama sekali nggak pernah ikut-ikutan yang namanya modeling. Tak jadi masalah kalau harus hidup berpindah-pindah tempat. Farah Fauzan Quinn justru mengambil hikmah dari pengalamannya bersosialisasi dengan lingkungan baru. Kegemarannya bertraveling juga mendukungnya untuk terus mencari pengalaman baru yang justru memperkaya kehidupannya.
Iya, waktu itu kan ikut orang tua tugas ya. Beliau tugasnya dipindah-pindahin tapi tetap di Sumatera. Jadi sebetulnya aku ini orang apa ya, orang daerah ya. Aku tuh punya temen tuh banyak banget dari masa kecil sampai sekarang itu karena sekolah yang selalu pindah-pindah daerah. Jadi temenku benar-benar ada di seluruh pelosok dunia dan daerah ya. Selalu ada teman baru, suasana baru, and I'm just so used to it. Malahan kalau misalnya aku yang nggak pindah-pindah, I just can't imagine how my life would be. Kalau menurutku sih bakal agak sedikit boring ya. Aku malahan suka gitu bisa tahu kebiasaan orang di daerah ini atau makanan apa yang dia makan di sana dan benar-benar merasakannya because I live there. Memasak kini sudah jadi bagian dari kehidupan itu sendiri. Dari sanalah semua bermula. Kesehatan, perhatian pada keluarga, asupan gizi yang belum tentu didapat dari makanan luar, sampai soal keharmonisan rumah tangga didapatnya dari aktivitasnya di dapur. Tapi sejak kapan dan dari manakah wanita cantik kelahiran Bandung 8 April 1980 itu memulai aktivitas memasaknya? Tapi kalau untuk soal masak-memasak, emang aku udah nunjukin interest itu dari kecil sekali. Jadi ibuku, nenekku itu pintar sekali masak. Mereka asli Palembang dan memang sih the culture of my family di keluargaku itu cara nenekku, cara ibuku membahagiakan keluarganya itu dengan bikin masakan. Jadi nanti ibuku bikin kue bolu nih ya, aku nggak mau kalah. Terus aku juga pecahin telur, gula, tapi nggak pakai timbangan ya, salah-salah aja. Terus nanti aku kocok juga telurnya. Terus nanti yang bolunya aku jadinya tuh bantet dan jelek gitu ya. Dan ibuku is very passionate. Dia malahan ngelihat seperti itu dia jelasin kenapa yang hasilnya bolu yang aku bikin kenapa hasilnya seperti itu. Dan ibuku selalu ngebolehin. Nah di situ mulai akhirnya jadi hobi ya, nanti ibuku bikin bolu, aku yang ngiasin. Terus akhirnya keterusan. Tapi itu yang pertama kali bikin aku bener-bener jatuh cinta dengan dunia masak-memasak. Pertama mungkin rasa ingin tahunya sendiri karena Farah memang orangnya selalu pengen tahu, selalu pengen dicoba ya. Dan di samping itu juga mungkin dari turunan, kebetulan juga dari nenek, uwa, dan saya sendiri juga sebagai ibunya Farah juga senang masak. Jadi Farah mungkin sudah terinspirasi ya dari keluarga, dari lingkungannya. Jadi sesi masak-memasak di antara kita tuh jarang banget karena kita biasa ngabisin waktunya di luar kan. Kayak kita ketemu di restoran, kita nyobain makanan di tempat lain. Cuma waktu kalau kita lagi liburan bareng biasanya terakhir kita di Bali sama-sama, dia nyiapin semuanya. Kayak dia nyiapin sarapan, dia nyiapin lunch, dan dia perhatian banget sama teman-temannya. Jadi kayak kita udah siap, tenang-tenang aja dia yang masak, dia nyediain. Masakannya enak. Aku mulainya jadi busser. Busser itu artinya yang tukang bersih-bersihin meja, tukang ngelap meja, ganti taplak, piring kotor dibawa ke belakang dan sebagainya. Perkembangan dunia kuliner memang mengalami perkembangan pesat di tanah air sejalan dengan kesadaran masyarakat untuk hidup lebih baik lewat asupan makanan sehat dan bergizi. Tak heran kalau profesi di bidang itu kini seakan booming dan banyak dipelajari. Kalau kini Farah Queen total menekuni dunia itu, benarkah cita-citanya sejak kecil telah tercapai? Sebetulnya waktu aku kecil tuh cita-citaku tuh jadi dokter. Aku pengen jadi dokter ahli bedah. Kayaknya it's really fascinating ya, jadi dokter bisa periksa-periksa dan bisa apa sih, I don't know why I wanted to be doctor. Terus aku sendiri sebetulnya nggak pernah kepikir bakal jadi tukang masak karena juga kan pandangan aku kan juga waktu itu kan dunia kuliner kayaknya di Indonesia tuh baru akhir-akhir ini aja booming ya. Dan zaman dulu tuh mana ada yang orang kita Indonesia pikir kalau jadi tukang masak itu adalah pekerjaan yang bergengsi gitu, benar-benar nggak ada. Waktu itu aku kuliah di US, terus aku ngambil finance. Ya memang aku selalu nilaiku bagus,
di sekolah. No matter what, waktu aku SMA di Bandung, itu aku ranking 1 terus. 3 semester itu aku selalu ranking 1. Dan aku pindah ke US, di situ juga aku lompat 2 tahun. Jadi seharusnya aku naik kelas 2 SMA, pas nyampe sana aku langsung kelas 3 SMA. Nah di situ aku apply untuk kuliah ya. Apply untuk kuliah, masuk finance. Nah, walaupun aku matematika, I'm very good with math. Cuman gimana ya? Waktu itu masih yang aku ngambil jurusan itu ya karena buat bikin orang tua bahagia aja. Untuk yang keadaan Farah sekarang ya menjadi chef itu tidak pernah terbayang sama kita, karena ya semua orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi sesuatu yang bisa lebih bergengsi lah ya maksudnya. Kebetulan Farah sendiri waktu kuliah di Amerika dia mengambil finance, jadi mengambil keuangan. Jadi kita mengharapkan dia nanti suatu saat mungkin kerja di bank yang terkenal, menjadi sesuatu ya. Nah, itu yang kita harapkan tadinya. Nah, tapi kenyataannya rupanya Farah lebih kuat untuk jiwa masaknya ya. Akhirnya jadilah Farah sekarang. Tapi alhamdulillah kita juga keluarga gitu, sebagai ibu dan bapaknya juga keluarga lain juga kita mendukung sekali apa yang dipilih sekarang untuk profesi dia. Kehidupan baru Farah Quinn ketika ia harus tinggal jauh dari keluarga di sebuah negara besar di mana ia tak bisa bermanja-manja dengan keluarga. Disitulah bakat sebenarnya mulai nampak. Kuliahnya di jurusan finance di Indiana University of Pennsylvania, Amerika, bisa jadi hanya sebagai penghantar jalannya menuju sebuah cita-cita sesungguhnya, menjadi seorang pastry chef. Selama kuliah di sana, aku suka masakin buat roommate. Jadi ya tahun pertama tinggal di dorm, udah gitu tahun kedua kita nyewa rumah tuh cewek-cewek berlima. Dan seru banget itu ya, it was a party house. But anyway, aku selalu yang masak di rumah. Di rumah aku selalu misalnya bikin kue, bikin roti, or whatever. Terus temenku yang bule-bule itu bener-bener impress. Mereka yang, wow Farah, you're such a good cook. Kamu tuh pinter banget masak. Terus ada salah satu roommateku bilang gini, aku punya temenku itu, she's a pastry chef in a hotel. Pertama kali aku dengar kata-kata pastry chef, I was struck. Like, I fell in love. Aku bilang ada kerjaan yang namanya pastry chef. That's like the best job in the world, you know. That's perfect for me. Di situ baru aku ngeh ada sekolah culinary. Culinary itu ada jurusannya, ada hotel management, kemudian ada culinary arts, ada pastry arts. Terus aku yang okay. Akhirnya aku apply di Pittsburgh, Pennsylvania Culinary. Aku apply untuk pastry arts. Di situ aku sekolah dari pagi sampai sore. Kemudian dari sore sampai malam aku kerja di restoran. Di restoran itu aku ada 2 restoran yang aku kerja, tempat aku kerja. Jadi 3 hari aku kerja di kayak sports bar, dia tempatnya lebih casual. Kalau di sports bar aku jadi pelayan, karena dia kan benar-benar casual. Nah, sedangkan yang di restoran mewahnya, aku mulainya jadi busser. Busser itu artinya yang tukang bersih-bersihin meja, tukang ngelap meja, ganti taplak, piring kotor dibawa ke belakang dan sebagainya. So I work really hard ya. Aku ingat sekali, aku kuliah itu 5 hari seminggu dan aku kerja 6 hari seminggu. Jadi kebayang, aku sedikit waktu senggang yang aku punya, itu aku harus cuci baju, aku harus bersihin apartemen. Belum lagi di antara itu aku harus nyisain waktu untuk belajar, untuk bikin PR. Jadi benar-benar yang tidurnya sedikit dan semuanya alhamdulillah terjalan dengan lancar ya. Walaupun really tough, benar-benar yang tidurnya kurang. Tapi yang namanya kita ngebiayain sekolah dengan uang sendiri, itu rasa bangganya tuh benar-benar yang aduh nggak ketolongan ya. Dan aku juga mikir kalau aku ngambil pastry arts itu jurusan yang memang spesialisasi bikin kue-kue aja. Terus aku selalu mikir kalau misalnya ini nggak kepake secara profesional, paling nggak ini bisa untuk menyalurkan hobiku, ya nggak? Dia itu sangat perfeksionis, pekerja keras, saya suka banget dan saya sempat pikir Farah adalah
contoh yang sangat positif buat saya juga, karena itu selain pekerja keras, teliti banget. Tak bisa memandang sebelah mata pada profesi seorang chef. Soal selera, soal kenikmatan lidah untuk menikmati santapan, sesungguhnya perlu ilmu dan keterampilan sangat dalam untuk mempelajarinya. Farah Quinn bahkan telah memulai sejak usia muda untuk tumbuh memenuhi keinginannya. Kehidupan lebih keras di Arizona, sebuah kota di bagian Amerika berkultur padang pasir, juga ia lalui meski harus memulai dari bawah. Banyak orang nggak tahu kalau kita baru keluar dari sekolah masak, we're not a chef. Jadi chef itu sebetulnya title yang bisa dimiliki oleh seseorang kalau sudah melalui berbagai jenjang. Ya, jadi chef, being a chef is not easy. Kalau kita baru keluar dari sekolah masak, itu namanya cook. Dan sebelum cook itu kita jadi intern dulu, intern atau externship. Nah, jadi waktu aku udah mulai mau lulus, ada kayak seperti job fair di sekolah, kayak pameran pekerjaan gitu loh. Jadi hotel-hotel berbintang, hotel-hotel terkenal dari Vegas, dari mana-mana pokoknya ya, semua pada ngirim utusan, mereka ngambilin yang student yang mau lulus. Terus aku apply di satu tempat namanya Arizona Biltmore. Aku itu kan di Pennsylvania ya, Arizona itu di padang pasir. Terus ada resort bagus sekali by Frank Lloyd Wright, namanya Arizona Biltmore. Aku apply di sana juga, aku keterima. Jadi aku akhirnya pindah ke Arizona. Itu benar-benar pindah ke kota yang aku nggak tahu satu orang pun. Aku cewek ya, masih muda. Terus jauh dari keluarga. Bener-bener yang, tapi aku pernah ke sana sekali waktu itu jalan-jalan, pindah ke sana yang cuman bawa 2 koper aja. Dan orang mungkin banyak kira, wah enak ya udah selesai sekolah, sekarang udah dapat kerjaan, udah mapan gitu. Well, mapan apaan ya? Karena itu aku dibayarnya murah sekali, yang namanya internship, externship itu kita dibayar per jam dan sangat murah sekali. Untuk tinggal sendiri, bener-bener sendiri, I pay for everything. Aku harus bayar telepon, aku harus bayar listrik, aku harus bayar apartemen, aku harus bayar makan. Aku ingat sekali kadang-kadang waktu itu teleponnya aku sampai 3 bulan putus karena uang aku yang bener-bener pas-pasan. Terus Arizona itu bukannya kayak kota-kota besar lain di US yang mungkin banyak bus atau ada train. Di Arizona itu busnya tiap 20 menit sekali. Kalau jalan kaki juga jauh sekali. Aku pikirnya, oh apartemenku di jalan nomor 22nd Street. Sedangkan tempat kerjaku di 24th Street. Kirain cuma 2 blok. Di Arizona itu bisa setengah jaman. Because it's so spread out. Itu kan padang pasir ya, padang pasir gede kayak hampir kayak Dubai tempatnya. Bayangin 15 jam berdiri di satu tempat. Perjuangan Farah Quinn hingga kini ia sukses dalam karirnya adalah perjalanan panjang sangat berat yang patut ia kenang sampai kapanpun. Memulai dari bawah, merayap dalam sulitnya hidup, bahkan ketika teman-teman sebayanya masih menikmati masa remajanya, adalah masa di mana ia ditempa untuk jadi seorang yang punya pribadi kuat bagai baja. Jadi di sana aku tersiksa sekali, harus jalan kadang pagi gitu kan. Akhirnya aku sambil kerja di resort itu, aku kerja dimulai dari bawah sekali di dapur. Jadi aku mulai dari externship itu bikin kue, bikin roti, bikin bolu, bikin semuanya. Dan kerjaan di situ benar-benar kerja keras sekali ya. Kita kerja di restoran, di dapur ataupun jadi pelayan itu kita nggak boleh duduk sama sekali. Jadi kita duduknya cuma waktu istirahat makan siang, that's it. Selama kita kerja itu harus selalu berdiri. Dan itu aku kerja dari pagi sampai sore. Nah, di sana shift itu minimum 8 jam. Maksimum bisa sampai kapan aja ya. Tapi yang benar-benar busy season, aku bisa kerja selama 15 jam. Bayangin 15 jam berdiri di satu tempat. Aku akhirnya jadi pelayan lagi. Aku daftar jadi pelayan di restoran Jepang. Jadi bisa kebayang aku kerja di hotel dari pagi sampai sore, bikin kue, bikin roti, bikin macam-macam.
Terus dari sore sampai malam aku jadi pelayan di restoran Jepang. Karena kalau jadi pelayan itu lumayan loh. Satu malam kita kerja mungkin sekitar 5-6 jam. Itu bisa $150. Kadang kalau yang bener-bener lagi rame itu bisa sampai $300 per malam ya. Itu tergantung ya. Tapi kan lumayan kan buat uang nambah-nambah gitu kan. So again, I barely slept. Aku juga tidurnya sedikit. Aku ingat sekali aku akhirnya bisa sempat ngumpulin uang untuk beli mobil sendiri. It was really ugly. Warna merah, tapi namanya juga hasil jerih payah sendiri ya. Yang I was fine, aku bangga-bangga aja ya bawa mobilnya itu ya. Dan di situ benar-benar yang namanya perjuangan. I realize many things. Di sana aku benar-benar belajar tentang how to make decision for myself. Aku itu benar-benar waktu aku decided untuk ngambil sekolah pastry, itu aku benar-benar mikir, life is too short. Kita tinggal di dunia ini terlalu sebentar ya. We have to enjoy everything. Jadi walaupun untuk kerja pun, aku nggak bisa cuman yang bangun pagi kerja just because I need to make money. Like I want to be able to wake up in the morning. Aku pengen bangun di pagi hari yang merasa excited, like doing what I love to do. So sebetulnya sih, when you're following your passion, money is second. Waktu aku mulai benar-benar terjun secara profesional ke dunia pastry, yang sempet aku kaget itu ternyata it's actually really hard work. Itu aja. Bisa dibilang kalau kita benar-benar mulai dari bawah ya, itu bisa dibilang kita kerja kayak kuli. Ya, karena kalau kita misalnya bikin kue, bikin bolu, bikin roti di rumah, itu paling kan tepung terigunya apa? 1 kilo, setengah kilo, 200 gram. Kalau kita kerja di dapur profesional, itu sekali bikin adonan tuh 50 kilo tepung. Kebayang, jadi kita kerja tuh 8 jam, really hard work, dan kerja di dapur itu harus, it's like fast pace, harus kerja dengan cepat ya. Mereka harus yang go, 2 tangan harus selalu kerja. Terus misalnya yang ini udah selesai, harus sigap langsung ke yang berikutnya, nggak bisa yang terus santai-santai dulu, ntar ngapain lagi ya. Oh kalau kayak gitu bisa dimasukin ke penggorengan sama chefnya. Mengapa Farah Queen rela bersusah payah hidup di negeri orang dengan segala kerja kerasnya? Bukankah ia bisa hidup lebih baik di Indonesia di bawah kasih sayang orang tua dan keluarga? Ternyata jawabannya pasti. Ia ingin fokus pada satu bidang, mempelajarinya dengan sepenuh hati, hingga cita-citanya yang besar menjadi seseorang yang punya kelebihan ia dapatkan kini. Aku gak nyangka kalau wow, this is my passion, but aku bakal tahan gak? Itu aja. Ya, aku bakal tahan gak nih kerja seperti ini? Tapi you know what, aku selalu pikir dan aku juga dari dulu ya, aku ingat sekali ada pernah salah satu temanku yang bilang ke aku, katanya, Farah, you have to focus in whatever you do in life. Apapun yang kita putuskan untuk kita lakukan di dunia ini, kita harus fokus. Karena kenapa? Kalau misalnya kita nggak fokus, kalau misalnya aku udah yang, aduh capek kerjaan kayak gini, aku nggak mau. Terus ganti sama yang lain. Udah gitu nanti ganti, bosen lagi, ganti lagi sama yang lain, ganti lagi sama. It's not gonna take you anywhere. Akhirnya kita mulai lagi dari bawah, mulai lagi dari nol. Cuman kalau kita benar-benar fokus, you know what? Ya this is hard work, I'm gonna go through this and I'm gonna be successful. Dan kita tahanin dan kita sabar dan kita benar-benar ada niat untuk become someone di bidang itu. Dan you have to go through all of that. Sesungguhnya, apa yang didapat dari semua kerja kerasnya selama ini? Bagaimana keluarga memandang pekerjaan yang digeluti anaknya sebagai sebuah profesi yang membanggakan? Benarkah profesi sebagai ahli memasak, menyandang gelar chef yang tak mudah, bisa mengubah perjalanan seorang Farah Queen menjadi seperti sekarang ini? Dan alhamdulillah dari kerja keras dan fokus itu akhirnya mulai bisa ngebuahin hasil ya. You know, my life is full right now. Full. Aku seorang istri, aku seorang ibu. Aku harus jaga penampilan, aku harus kerja, I'm building my career. Jadi, you know, jaga penampilan itu juga termasuk kerja. I'm very disciplined. Aku olahraga setiap hari, aku jaga apa yang aku makan. Terus, you know, harus ready buat syuting. Dan di luar itu juga I also
try to balance with my social life. So until nowadays, I still work very hard for everything. Sebetulnya anak-anak, bukan anak-anak aja ya, semua orang di dunia ini nggak ada yang bodoh. Tapi mereka punya bidangnya masing-masing. Nggak bisa dong seniman disuruh jadi ekonomis, nggak bisa. Ya, atau misalnya seorang bankers disuruh jadi penyanyi gitu, you just can't do that. Orang-orang tuh punya bidangnya masing-masing, punya kekuatannya masing-masing, dan itu yang harus mereka tonjolkan untuk menjadi seorang yang sukses di bidangnya. Kayak prinsip aku ke anakku aja ya, I'm always gonna be supportive. Apa aja yang Arman mau lakukan bakal selalu aku support. Mungkin kecuali kalau dia mau jadi penyupir balap ya, mobil balap kali ya, agak sedikit nerve wracking because that's dangerous. Tapi selalu, you know, kalau dia mau jadi atlet, aku support. Dia mau jadi, you know, singer, aku support. Dia mau jadi whoever, like financial planner, bakal aku support. Siapa sih nih cewek? Banyak yang bilang, ini orang bisa masak beneran apa enggak sih? Perjalanan menekuni dunia kuliner tak berhenti meski Farah Quinn akhirnya menikah lalu memiliki buah hati. Ia bersama suaminya Carson Quinn sempat membuka sebuah restoran besar di sebuah lobi hotel mewah, tempat di mana orang-orang terkenal datang dan menikmati makanannya. Hingga akhirnya ia menjual restoran Camel's di Phoenix, Arizona dan memulai kehidupannya yang baru di tanah kelahiran. Itu aku pulang ke Indonesia akhir 2008 ya. Jadi sebetulnya aku pulang ke Indonesia itu karena gini. Jadi waktu aku di US, kan tadi aku bilang ya aku sempat kerja di hotel itu. Nah di hotel itu akhirnya aku berhenti karena aku buka usaha sendiri. Aku dan suami kita buka restoran. Dan the restaurant was going very well. Itu restorannya kita di lobbynya hotel. Jadi kita punya restoran kayak modern bistro, dan di situ kita serve breakfast, lunch, dinner. Wah, you know what? Punya bisnis sendiri, apalagi di US, you work even harder. Apalagi restoranku itu bukanya sarapan, makan siang, makan malam, tutupnya sehari cuma 5 jam. Kalau di Amerika, kalau di Indonesia mungkin kita bisa overstaff. Overstaff itu kita bisa hire banyak orang ya, karena labor di Indonesia itu sangat murah. Ya, jadi untuk gaji per bulan gitu kan, kalau di Indonesia itu masih terjangkau. Kalau di Amerika kita bayar mereka tuh per jam. Kan 1 minggu itu minimum 40 jam ya. Kalau dapat jamnya kurang mereka bakal complain and they're not gonna work for you. Jadi kita punya staff yang pas-pasan. Jadi aku di sana harus bisa semua. Aku harus bisa jadi pelayan juga, aku harus bisa jadi tukang masak, aku harus bisa pastry, aku harus bisa manage, aku harus bisa doing all the paperwork and everything. Jadi benar-benar waktu punya restoran itu kita punya restoran itu sekitar 2 tahunan. That was the hardest work ever. Nah waktu itu aku hamil. Terus waktu aku hamil itu landlord yang punya hotel, mereka nawar untuk beli restorannya kita. Karena restorannya kita lagi benar-benar it was at the peak. Kita yang datang ke situ tuh gubernurnya Arizona sering makan di situ, Janet Napolitano. Sekarang dia the Secretary of Homeland Security. Jadi dia sekarang Menteri Keamanannya di US. Itu dia sering ke restoranku. Pernah Black Eyed Peas, Fergie pernah digotong dari restoranku. Malam-malam karena dia terlalu mabok. Jadi Fergie, Will.i.am pernah ke situ. Bandnya dari Rolling Stone pernah ke sana, kita nonton Rolling Stone concert gratis karena mereka main ke sana. Bilang come on, come to the show, whatever. Terus bandnya Fiona Apple. But yeah, the restaurant was doing so well. Itu dikasih di offer duit sama yang punya hotel. Akhirnya aku bilang suami, you know what, I'm really tired. We're having a baby. Bakal punya anak juga. Aku pengen yang lebih fokus spend time, kan anak pertama ya, aku lebih pengen ngurus anak dulu gitu ya. Akhirnya kita bikin keputusan, oke, no problem, kita jual restoran. Terus suami aku akhirnya kerja sama perusahaan yang lain. Ya udah akhirnya kita jual, aku punya anak, aku lagi konsentrasi ngurus anak ya, kerja waktu itu aku kerja jadi kayak promosiin some like energy drinks and things like that. Cuman kayak kerja sambilan gitu ya aku.
Ketika Farah Quinn mulai menekuni restorannya di Amerika, sesungguhnya ia telah sampai pada satu titik di mana ia berhasil mewujudkan semua impiannya di dunia memasak. Namanya sudah dikenal publik bukan saja di Arizona, tapi sampai ke telinga masyarakat Indonesia. Lewat Helmi Yahya, salah seorang keluarganya di Palembang, Farah Quinn pun memulai langkah baru memperkenalkan kuliner di Indonesia. Tapi waktu aku punya restoran itu, aku sempat diliput banyak sama media dan TV di Arizona. Jadi aku masuk koran, masuk majalah, pernah di cover sampulnya majalah, terus diundang ke Channel 3 di sana buat apa sih, jadi bintang tamu untuk kayak ngias kue gitu. Nah semuanya itu aku kirim ke ibuku kan, ibuku di Indonesia. Ibuku kan bangga banget ya, ibuku orang Palembang, tunjukin ke semua orang, woi jingok nah anakku nih hebatnya. Di Amerika nah masuk TV. But anyway, salah satu dari saudara Om Helmi Yahya. Om Helmi kan orang Palembang tuh. Tunjukin juga ke dia, terus Om Helmi yang this is really cool. Terus dia waktu itu aku pulang ke Indonesia buat liburan. Dia dapetin aku kayak bintang tamu di salah satu acaranya. Jadi aku jadi juri masak gitu loh di salah satu acaranya. Terus ya udah. Terus aku dapat email dari salah satu TV stasiun di sini yang pengen ketemu. Katanya mereka punya ide untuk bikin acara masak dan pengen cari host yang beda. Waktu itu acara masak di Indonesia cuma cowok-cowok aja. Terus aku bilang, ya sure no problem. Aku juga waktu itu mau pulang liburan, mau bawa anakku ke Indonesia. Terus akhirnya dia bilang, okay, great. Aku ingat sekali, aku landing. Besoknya langsung interview. Bukan interview, meeting sama mereka. Terus meeting lagi besoknya. Terus mereka bilang, gimana kalau kita bikin pilot? Oke, terus itu pilot. Pilot itu project pertama kan. Terus kita bikin pilot di luar kota. Terus pas minggu sesudahnya tawarin kontrak. Aku ya wow, what's going on? You know, seneng banget. Cuman kan gak nyangka kan bakal pindah gitu. Aku masih yang wow, artinya aku bakal pindah ke Indonesia. This is fantastic, you know. Soalnya anakku juga cucu pertama. Ibuku, bapakku kayaknya kalau ketemu anakku tuh seneng banget. Aku juga pengen anakku mengalami kebudayaan Indonesia juga gitu ya. Kebetulan di US juga waktu itu ekonomi lagi crashing down ya. Akhirnya aku bilang sama teman-temanku, you know what, I'm moving to Indonesia. Aku balik ke US, ngambil barang-barangku, terus ke Indonesia mulai syuting. Bulan sesudahnya acaraku udah tayang di TV. Dan orang-orang pertama kali lihat acaraku yang, siapa sih ini cewek? Banyak yang bilang, ini orang bisa masak beneran apa enggak sih? Terus ada yang bilangin kalau aku tuh cuman model lah, apalah. Aku ya well, karena semua pengalaman kerjaku dan semua cooking terms yang aku pelajari itu kan dari US semua ya. Dan aku pulang ke Indonesia, sebetulnya bahasa Indonesia ku lancar, bahasa Palembangku lancar. Cuman untuk ngomong di depan TV itu kan beda sekali. Jadi aku belum dapet flow-nya aja waktu itu awal-awalnya. Jadi aku inget banget waktu yang episode pertama udah kakunya minta ampun. I can't watch that one. Waktu awal-awal ya sempet rasanya sempet gimana juga ya, karena gini kan, orang-orang kan nggak tahu siapa aku, benar-benar yang they had no clue siapa diriku, karena aku juga kan tiba-tiba nongol aja gitu di TV dan beda gitu ya. Jadi ya banyak lah komen-komen, dulu aku sempet juga sih baca-baca kan, I get online terus lihat apa sih pikiran orang. Ada yang bilang, ini cewek siapa sih, ini gini. Terus aku bilang ya udah nggak apa-apa, nanti juga lama-lama mereka juga udah mulai kenal siapa aku gitu ya. Tapi dulu sempet sih waktu awal-awal yang nonton acara masak-masakku tuh cowok-cowok. Cowok-cowok kuliah tuh. Ya padahal acara masak-masak ya, harus kan ibu-ibu kan. Cuman TV stationnya bilang, Farah kamu tuh yang suka tuh cowok-cowok. Sedangkan kita kan mau semuanya ya, mau ibu-ibu rumah tangga dan sebagainya. Tapi akhirnya lambat laun begitu ibu-ibu udah mulai kenal kalau aku itu juga seorang ibu gitu, mulai mereka suka. Dan sekarang alhamdulillah fansnya aku bukan hanya cowok-cowok aja, tapi mulai yang dari anak kecil, ibu rumah tangga, sampai all the way, you know, everybody. Dan aku bikin memasak itu digemari semua kalangan.
Jadi bukan hanya ibu-ibu tapi juga bapak-bapak dan cowok-cowok juga suka masak sekarang. Yeay. Tren baru memang telah dimulainya. Farah Quinn menjadikan dapur bukan sebagai sebuah tempat kotor penuh minyak dan bau bawang. Tetapi, ia justru membuat mata banyak orang terbelalak betapa aktivitas di dapur begitu menyenangkan, bahkan mampu mengubah suasana keluarga menjadi lebih harmonis. I'm just being myself. Sebetulnya sih aku itu jaga penampilan itu tujuan utamaku. Because I want to be healthy. Aku orangnya sehat sekali dan aku memang suka olahraga dan aku makannya sehat. Kenapa aku makan sehat? Karena aku dulu sempat belajar gizi. Ya, aku punya certification untuk nutrition. Jadi aku tahu paham sekali gizi. Nah, dari situ kalau kita udah ngerti tentang gizi, ke diri sendiri itu susah rasanya buat makan yang nggak sehat atau nggak penting atau whatever. Nah, itu tujuan utamanya. Terus olahraga. Dengan olahraga karena memang jadwalku yang padat sekali. Dari dulu tadi aku udah bilang ya, dari zaman aku sekolah sampai sekarang jadwalku selalu padat. Itu aku nggak bisa capek dan nggak bisa banyak sakit. Ya, nah untuk menghindari capek dan untuk menghindari banyak sakit, aku harus olahraga. Hasil dari makan sehat dan olahraga, ya penampilan juga kelihatan bagus gitu ya, badan proporsional dan sebagainya. Jadi itu di situ kenapa aku bisa jaga badan padahal aku makannya banyak sekali loh. Ya, I love food. Sepertinya aku mulai bikin tren nih di Indonesia nih ya. Kalau kulit tan itu seksi. Farah Quinn kini lahir menjadi trendsetter di dunia masak-memasak. Wanita modern sekalipun, sesibuk apapun ia, sesungguhnya bisa menciptakan suasana hangat keluarga dengan segala sajian yang diciptakan. Kuliner ternyata juga bisa diandalkan menjadi sebuah penghasilan besar bagi keluarga. Lalu apalagi tren yang diciptakannya selain memasak? Warna kulit aku tuh emang sih aslinya putih, putih sekali. Namanya juga orang Palembang ya. Nah, cuman kalau aku kulitnya coklat dan aku memang pencinta pantai bener-bener yang kalau udah kena pantai I'm so happy. Jadi kulitku tan. Nah, kalau tan, gini, the secret is kalau kulit kita tan, itu badan kita kelihatan lebih tone, lebih kenceng gitu loh. Dan aku juga kalau pakai baju itu warna-warnanya jadi kelihatan lebih bagus, lebih ngejreng. Kalau kulitku jadi coklat. Jadi memang pilihan aku sih kulitku coklat, tapi I don't stress it, you know. Kadang kulitku balik lagi ke putih karena balik ke putihnya juga cepet ya. Jadi I have to maintain. Aku di rumah ada bedak yang khusus untuk kalau kulitku lagi tan, ada yang kalau kulitku lagi putih harus disesuaikan. Dan itu sih it's just my personal choice. Tapi memang pas orang lihat, jadi itu yang bikin aku beda. Apalagi orang Indonesia kan yang gak suka warna kulit coklat gitu ya. Malahan kemana-mana pakai payung, maunya putih gitu ya. I feel very comfortable, sangat nyaman sekali dan I feel very pretty when I'm tan ya. Dan sepertinya aku mulai bikin tren nih di Indonesia nih ya. Kalau kulit tan itu seksi. Memang basic kulit Farah itu emang putih ya. Sangat putih malah. Selera fashionnya sangat-sangat luar biasa. Sangat bagus sekali. Jadi itu memang kulit ketika dia udah mulai badannya putih, itu udah mulai stres. Kayak kehilangan jati dirinya, kayak ini bukan gue gitu loh. Kehidupan pribadi Farah Quinn mulai dilirik publik ketika namanya besar di panggung tanah air. Sebagian besar hidup yang dilewatinya di negara adidaya bersama pendamping hidupnya Kersen Quinn dan putranya Arman adalah contoh nyata betapa kebahagiaan keluarga bisa dimulai dari sebuah dapur. Suamiku namanya Carson Kiefer Quinn. Dia lahirnya di US, dia orang US. Dia lahirnya 14 Agustus. Ya, kalau anakku itu Arman Fauzan Quinn. Fauzan itu dari namanya bapakku. Terus dia lahirnya waktu itu 18 April tahun 2007 di Phoenix, Arizona. Jadi sekarang Arman ya udah umur 5 tahun. Big boy.
Suamiku, he's very very supportive. Dia apa aja that will make me happy, he's always gonna be there for me ya. Jadi benar-benar ya beda budaya ya. Dan he's a fantastic father. Benar-benar dia untuk ngedidik Arman. Kenapa Arman become like how he is right now, yang sangat benar-benar dewasa, such a good boy. Itu juga aku juga banyak belajar dari suamiku, karena kalau kita di Indonesia ngedidik anak itu beda loh. Kalau anak bule itu kan lebih mandiri, makan sendiri, dan mereka lebih ekspresif, lebih dewasa aja gitu ya. Itu banyak sekali teknik yang suamiku ajarin. So yeah, he's a very very good father, really. Carson kebetulan memang juga mengerti tentang dunia masak-memasak, karena dia juga konsultan restoran di beberapa restoran. Terus Carson juga senang ketika Farah bekerja di sini. Terus walaupun entertain ini hanya penunjang ininya ya, karena memang pekerjaannya kan dia chef kan. Jadi ya sangat mendukung, sangat saling support sampai sekarang. Arman is the love of my life. Dia itu he's such a good boy. Benar-benar aku bangga sekali ya punya anak yang sangat dewasa sekali. Dia kalau sama aku tuh ngobrol udah kayak teman aja. Dan very sweet guy, little guy, you know. Dia pinter sekali. Dia itu orangnya sangat loyal. Benar-benar selalu mikir untuk yang lain gitu loh. Jadi dia itu nggak rewel sama sekali. Dan dia terbiasa ikut aku kemana-mana. Terus juga kalau misalnya aku lagi, my day is not going so well, aku lagi bad mood atau lagi sedih, lagi apa, I know begitu ngelihat dia everything will be fine, you know. Dia yang bisa, "Mami, are you okay?" You know, just giving him a hug, it makes me feel so much better. Very caring. Farah tuh concern banget sama Arman, sama anaknya. Jadi Farah sama Carson tuh kayak gantian giliran gitu. Ketika Farah ada di luar kota berarti Arman sama Carson. Tapi ketika Farah ada di Jakarta, pasti paginya kalau nggak sampai sore, kalau nggak sampai siang, dia pasti sama Arman, sama anaknya. Pokoknya bener-bener quality time sama anak tuh bener-bener diperhatiin banget sih. Keberuntungan pernah membawa Farah Quinn pada sebuah pengalaman unik ketika pada tahun 2005 ia dipercaya mempersiapkan menu dessert spesial sebagai hidangan penutup bagi peserta delegasi pertemuan G8 di Sea Island, Georgia, di mana sajiannya dinikmati beberapa orang istimewa, termasuk para pemimpin dunia. Itulah puncak karir yang pernah ia dapati, kala kepercayaan akan talentanya memasak diakui dunia. Dia sepertinya benar-benar lega deh. Jadi seperti keinginan dia itu kesampaian, dan malah sekarang sudah ditunjukkan hasilnya, dan kita juga semua keluarga sudah nyupport semua kan. Jadi saya bisa ngelihat Farah itu pada waktu sebelum dikenal di Indonesia sendiri, Farah sudah sempat waktu itu diundang, ada pertemuan dari 8 kepala negara maju di Miami. Farah salah satu diundang untuk membuat makanan kecil untuk para kepala negara. Ya aku banyak sekali sih yang pengen aku lakukan. Aku pengen ya bisa ikut andil dalam memberikan beberapa perubahan yang positif di negara ini, seperti cara makan penduduk kita Indonesia. Terus aku lihat di sini kan orang-orang kita banyak yang belum terlalu ngerti gizi ya. Kita di Indonesia di budaya yang asupan pertama untuk si bayi, si kecil itu adalah bubur instan yang bubuk itu loh. Itu kan mengandung banyak sekali gula dan sebagainya. It's really bad for your kids, you know. Karena menurutku bangsa yang kuat itu harus dimulai, negara yang kuat itu harus dimulai dengan bangsa yang sehat. Obsesi mungkin pengen jadi orang lebih maju aja di karirnya, karena dia fokus banget sama karirnya, dia suka sama pekerjaannya. Dan sekarang juga udah ada di Asian Food Channel kan acaranya dia. Farah Quinn sungguh pantas untuk menikmati semua ini. Nama besar, popularitas, trennya pada dunia kuliner, hingga membawa semua kalangan peduli pada asupan makanannya adalah buah yang kini dipetik dari kerja kerasnya menanam impian. Selama aku masih muda, aku coba lakukan semua yang aku bisa, ya. Life is too short. I'm living my life to the fullest.
Mungkin banyak orang yang nggak tahu apa itu arti living your life to the fullest. Well, menurutku living your life to the fullest itu kita hidup semaksimal mungkin. Itu benar-benar yang aku lakukan sekarang. You know, I'm focused on my career. Aku fokus sekali di karirnya aku. Aku jaga kesehatan tubuhku. Aku punya keluarga. Aku selalu traveling, cari pengalaman yang baru. Aku coba semaksimal mungkin untuk bisa sharing atau melakukan satu kebaikan untuk sesama. And yeah, I'm doing all of that because life is too short and I want to live my life to the fullest. Aku orangnya yang benar-benar aku orangnya agak keras kepala, very stubborn, tapi aku orangnya sangat energetic, sangat fun, very sociable. Jadi aku benar-benar mudah bergaul sama siapa aja, sama semua kalangan. Terus very passionate. Yeah, I'm really passionate. Jadi kalau aku udah suka dengan sesuatu, then I really spend a lot of time on that thing. Dan focus. Yes, I'm really focused and I'm a hard worker. Jangan sombong. Jadi dengan ketenaran dia sekarang berarti bukan bahwa dia adalah segala-galanya. Karena kelebihan-kelebihan itu adalah anugerah dari Allah. Lalu Farah juga harus kuat dengan iman dan akidah. Dan orang yang sukses itu orang yang melakukan banyak hal di hidupnya. Mereka itu tidurnya paling cuma 3-4 jam sehari. Dan dari situ juga hasilnya juga banyak buat mereka. So keep in mind.